Percobaan ujian nasional berbasis komputer dimulai tahun ini. Sejumlah organisasi buruh di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung sate. Fenomena menjamurnya coffee shop kini hadir untuk menguak cita rasa sebagai nyawa dari secangkir kopi. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ajeng Dwida Marasri bersama rekan saya Faiz Ashari untuk mengabarkan seputar berita yang hangat berbincangkan dan kami rangkum dalam Divya This Morning. Berita pertama mengenai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei lalu diperingati oleh buruh yang berada di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, dengan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung sate. Aksi demo ini berlangsung dengan damai tanpa adanya kericuhan. Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada setiap tanggal 1 Mei kerap diperingati oleh aksi demonstrasi berbagai organisasi buruh di berbagai daerah. Tak terkecuali dengan organisasi buruh yang berada di Bandung, mereka berbaris sejak pagi di depan gedung sate untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah. Di antaranya ada gabungan organisasi buruh seluruh Indonesia atau GOPSI dan Keluarga Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Selain itu hadir pula Aliansi Jurnalistik Independen atau AJI Bandung. Meski sempat membubarkan komunitas bendera hitam yang tidak memiliki izin, namun peringatan May Day tetap berjalan dengan damai. Memang ini menjadi sebuah momentum untuk buruh menuntut kesejahteraan ya, Jeng ya? Ya. Selanjutnya berita datang dari ujian nasional atau UN siswa SMA di Indonesia yang berlangsung selama 4 hari mulai dari Senin 13 April hingga Kamis 16 April 2015. Kali ini berbeda dari tahun sebelumnya karena menggunakan komputer seperti pada SMK 3 Bandung. Berikut laporan selengkapnya. Ujian nasional dilaksanakan secara serentak di 79.000 SMP dan SMA. Dimulai dari hari Senin 13 April 2015 hingga Kamis 16 April 2015. Dari puluhan ribu sekolah tersebut, terdapat 556 sekolah di Indonesia yang menggunakan ujian nasional berbasis komputer. SMK Negeri 3 Bandung salah satunya. Kemudahan dan mengurangi kesalahan dalam mengisi jawaban sangat dirasakan oleh siswa-siswa SMK Negeri 3 Bandung. Walaupun gangguan listrik dan teknis pada komputer masih menjadi ketakutan mereka saat mengerjakan ujian nasional. Wah, UN sekarang semakin canggih ya setiap tahunnya. Iya, semakin canggih aja Jeng ya. Nah, berbicara mengenai UN, tingkat kelulusan semakin beragam setiap tahunnya, sesuai dengan kenaikan standar nilai kelulusan yang juga selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut informasi selengkapnya. Dapat kita lihat dari grafik yang berada di layar kaca Anda saat ini, angka kelulusan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. 2013 tingkat kelulusan ujian nasional mencapai 99,48% dari total peserta 1.581.286 siswa dengan rata-rata nilai 63,50. Kemudian 2014 tingkat kelulusan ujian nasional mencapai 99,52% dari total peserta 1.632.757 siswa dengan rata-rata nilai yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 61,0. Selanjutnya pada tahun ini kelulusan tidak ditentukan dari ujian nasional melainkan pertimbangan pihak sekolah dalam meluluskan siswa. Hal ini dinilai lebih memudahkan siswa serta menekan tingkat stres siswa dalam mengerjakan soal ujian. Hasilnya dengan sistem yang baru ini, nilai rata-rata ujian nasional meningkat 0,29 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 61,29. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi mengenai antusiasme warga Bandung tentang perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Tetap bersama kami di Divya This Morning.
stop merokok dari sekarang. Kembali bersama kami di Divia This Morning. Berita selanjutnya datang dari antusiasme warga Bandung dalam perayaan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang ke-60 tahun. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Konferensi Asia Afrika atau KAA ke-60 tahun dilaksanakan secara meriah. Peringatan yang dilaksanakan dari 19 hingga 24 April di Jakarta dan Bandung dikemas dengan berbagai jenis acara. Rangkaian acara puncak yang dilaksanakan di Bandung menarik minat dan antusiasme warga Bandung, seperti Parade Asia Afrika yang dimeriahkan oleh berbagai delegasi negara yang diundang serta beberapa daerah di Indonesia yang turut memeriahkannya. Oke, kalau menurut saya, tanggapan saya, acara kali ini paradenya sangat keren, sangat meriah sekali, dan itu sangat menghibur banget buat warga Bandung, terutama mungkin juga para wisatawan yang sedang ke Bandung. Dan ya pokoknya keren banget lah untuk acara parade kali ini. Menurut saya asik, terus jarang banget. Kita kan nunggu acara ini bisa nyampe bertahun-tahun ya. Menurut aku lebih kesorot aja Bandung nantinya ke depannya kayak gitu. Menurut saya parade yang sekarang tuh bagus ya, menarik gitu. Soalnya beda. Tapi saya ngerasa dari awal sih baru lihat yang akhir-akhir, tapi ya bagus sih keseluruhan bagus. Antusias warga terlihat dengan ramainya Jalan Asia Afrika dan Braga yang dipenuhi oleh pengunjung, baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota. Dengan meriahnya peringatan KAA, warga Bandung berharap acara serupa sering dilaksanakan di Bandung dan kesadaran untuk menjaga lingkungan serta fasilitas Bandung dengan baik. Vivi Febianti melaporkan untuk Divia TV. Ya, meriah sekali acaranya ya, Jeng ya. Semoga antusiasme warga Bandung terhadap acara-acara Bandung lainnya Akan semeriah. Ya, semeriah KAA ini ya. Ya, informasi selanjutnya datang dari para buruh yang menuntut hak-haknya dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan tersebut berupa upah lembur, pemberlakuan jam kerja yang tidak lebih dari 8 jam, serta jaminan kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei menjadi ajang tahunan bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Kami kaum kecil, bila tidak bisa berlindung ke Bapak, kemana lagi Pak mau berlindung Pak? Tiga Gusti, meren kereta. Jadi tolong sekali lagi kepada pihak pemerintah untuk segera memperhatikan, lebih diperhatikan, kami mohon diperhatikan. Karena intinya kami tidak akanlah kami rame-rame ngomong-ngomong seperti ini istilahnya. Kalau undang-undang. Harapan saya, kami semua dari buruh ini ada peningkatan kesejahteraan yang manusiawi sesuai dengan undang-undang bahwa kita ini sebagai mitra, bukan sebagai budak atau alat. Untuk itu harus ada peningkatan kesejahteraan, ada penghargaan sebagai manusia, ada penghargaan sebagai pekerja buruh yang menghasilkan devisa negara, membayar pajak ke negara, dan harus ada pelayanan. Tingkat kesejahteraan buruh saat ini bisa dibilang sudah mulai terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia itu harus bisa misalnya berapa persen untuk makan ya, berapa persen untuk biaya hidup ya. Nah kemudian dia juga bisa menentukan berapa persen untuk kebutuhan anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa memilah-milah sesuai dengan kebutuhannya gitu. Saya Raka Lestari melaporkan untuk Divia TV dari Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya tuntutan buruh tiap tahunnya sama saja. Namun bagaimana tindakan pemerintah mewujudkannya, itulah yang ditunggu oleh semua pihak. Pemirsa, siapa bilang mengkonsumsi makanan sehat tidak enak? Nah, TRF bisa menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Ada pula tren kopi unik dan populer, yaitu art latte. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Divia This Morning.
Aha. Ya pemirsa, mengkonsumsi makanan sehat cenderung tidak menarik atau bahkan tidak lezat untuk disantap. Namun kita tidak perlu khawatir, karena TRF mungkin dapat menjadi alternatif untuk pemirsa yang ingin mencoba mengkonsumsi makanan sehat, namun menarik juga lezat dimakan. Informasi selengkapnya kita simak berikut ini. Memiliki tubuh sehat dan ideal merupakan impian bagi banyak orang. Selain berolahraga, mengonsumsi makanan sehat sering menjadi alternatif. Makanan sehat itu lebih ke arah mengelola pola hidup yang sehat. Artinya tadi diatur jumlah makanannya gimana, jadwal makannya gimana, kemudian jenisnya, baru jumlahnya gitu. Jadi kalau misalnya orang udah bisa gitu ya ngatur jadwal makanannya, maka yang lain-lainnya gampang diatur gitu. Sayangnya, makanan sehat sering dianggap tidak enak dan membosankan. Padahal, makanan sehat bisa diolah menjadi nikmat. Seperti yang dilakukan oleh TRF Homemade, gerai makanan dan minuman sehat di Jalan Sukajadi, Bandung. Sayur dan buah diolah menjadi enak dan menarik. Misalnya smoothies, minuman dengan bahan dasar buah yang dicampur dengan coklat dan susu kental manis dibuat berbeda oleh TRF. Bahan-bahan tersebut diganti dengan yogurt, peanut butter, dan almond milk yang lebih bernutrisi dan rendah lemak. 3 varian smoothies andalannya yaitu tie-dye, pina colada, dan red velvet. Misalnya tie-dye. Minuman yang berasal dari buah naga dan pisang ini kaya akan antioksidan serta berkhasiat untuk mengurangi nafsu makan. Selain pisang dan buah naga, almond milk yang manis juga menjadi rasa yang dominan dari minuman ini. Selain smoothies, TRF juga menyajikan aneka kue. Misalnya choco oat cake. Uniknya, kue yang terbuat dari bubuk kakao dan stroberi ini tidak menggunakan tepung terigu, telur, ataupun mentega seperti kue pada umumnya. TRF mengganti seluruh bahan tersebut dengan biji gandum yang bermanfaat sebagai energi dan dapat menyerap lemak jenuh pada tubuh. Menjaga tubuh agar tetap sehat sangatlah penting. Namun, tidak semua orang dapat mengolah sayur dan buah menjadi enak dan menarik. Lantas, bagaimana ya cara agar kita memiliki tubuh sehat dan ideal dengan cara yang mudah serta murah? Namanya makanan sehat itu bukan berarti harus mahal gitu, harus beli yang khusus gitu ya, khusus untuk makanan sehat sampai mengeluarkan uang jutaan rupiah per bulannya gitu ya. Nggak harus, tapi kita bisa ngatur sendiri gitu. Mulai dari contoh misalnya ya kalau kita biasa makan di warteg, ya atur aja jadwal makan di warteg, kemudian jenis makanan yang kita makannya apa kayak gitu. Itu juga bisa kalau misalnya kita bilang jadi tren makanan sehat kita gitu. Ternyata hidup sehat tidaklah sulit dan mahal. Makanan sehat mudah didapatkan di mana saja, asal kita pintar memilih makanan yang bersih, bergizi, serta pintar mengatur pola makan. Jadi sekarang pemirsa tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang sehat tapi rasanya nggak enak ya, Jeng ya. Ya. Karena makanan sehat pun dapat dikonsumsi dengan nikmat sekarang. Wah, saya jadi tertarik untuk mencoba. Berbicara inovasi,
ada juga nih inovasi pada minuman yang terkenal, yaitu kopi. Meminum kopi zaman dahulu kala berbeda dengan zaman sekarang, karena ada latte art, salah satu inovasi yang tidak hanya mempercantik, namun juga membuat kopi menjadi lebih menarik. Penasaran dengan latte art? Simak informasi berikut ini. Cita rasa adalah nyawa dari segelas kopi. Kopi yang tadinya hanya ada di warung pinggiran, sekarang sudah naik kelas. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya coffee shop yang modern dan alat-alat yang profesional. Pecinta kopi mungkin tidak puas hanya dengan meminum kopi saja. Tapi tak lengkap rasanya jika tidak mengetahui cara menggiling kopi agar kopi tersebut bisa tersaji dengan nikmat. Untuk menghasilkan kopi berkualitas, seorang barista harus ahli serta mengerti teknik-teknik dalam membuat kopi. Alat yang digunakan biasanya kita membutuhkan coffee filter. Coffee filter adalah media untuk membuat satu cangkir kopi. Yang kedua, grinder. Grinder ini fungsinya untuk menghaluskan biji kopi. Yang ketiga adalah temper. Temper itu untuk memadatkan biji kopi yang setelah dihaluskan tadi. Nah, selanjutnya mesin espresso. Mesin espresso ini wajib digunakan atau wajib punya di suatu kafe, karena ini adalah alat untuk membuat satu shot espresso. Seorang barista tentu memerlukan peralatan yang mendukung berupa steam pitcher dan termometer. Steam pitcher digunakan sebagai wadah untuk menampung susu pada saat proses pengolahan susu menjadi microfoam, atau sering disebut sebagai proses fruiting, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat untuk membuat latte art dengan menggunakan teknik free pouring. Latte art sendiri merupakan seni menghias dan membentuk gambar melalui media kopi. Gambar dibentuk dengan menuangkan susu panas ke dalam secangkir espresso atau dengan digambar langsung di atas lapisan busa yang terdapat pada cangkir kopi itu sendiri. Salah satu teknik pembuatan latte art ialah dengan menggunakan teknik etching. Seorang barista memerlukan peralatan mendukung berupa nozzle streamer, latte art pen, dan latte art stencils. Latte art pen merupakan alat yang berbentuk seperti jarum, namun memiliki ujung lainnya yang berbentuk sendok. Bagian yang berbentuk jarum akan digunakan sebagai kuas untuk menggambar microfoam sehingga membentuk pola gambar yang diinginkan, dan ujung yang berbentuk sendok digunakan untuk meratakan dan mengambil microfoam untuk menghasilkan pola gambar yang sempurna. Hal pertama yang dilakukan ialah flush atau mencuci grinder. Misalkan ambil sedikit kopi, digiling dulu lalu dibuang untuk menghilangkan sisa-sisa kopinya. Kemudian menimbang kopinya, lalu dimasukkan ke grinder. Baru bisa digiling untuk diseduh kopinya. Pengolahan kopi yang baik ialah kopi yang dapat menghasilkan krema, atau dalam istilah kopi disebut soul of coffee. Jiwa kopi atau krema ini merupakan busa kopi yang mengandung ribuan zat di dalamnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ajeng Dwi Damarasri dan rekan saya Faiz Ashari beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.